Baik, langsung kita mulai Ustaz. Ya, silakan Sultan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Marilah kita ucapkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan kita senantiasa berdoa untuk agar tercurahnya rasa nikmat iman dan nikmat sehat dan nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat lainnya. Dan salawat dan salam kita ajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari ini kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang hadir, Bapak, Ibu, dan mahasiswa dalam kajian tafsir pada malam hari ini yang insya Allah akan langsung dibawakan oleh Ustadz Dr. Ilham Tasmi Hafizahullah, yang akan membawakan tema surat Al-Hasyr ayat 9, di antara tanda keimanan adalah mencintai Ansar. Sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan pembacaan tilawah oleh saudara kita Yogi. Kepada Yogi, tafadhal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron, terima kasih kepada Yogi yang telah menyampaikan tilawah. Semoga apa yang disampaikan menjadi sisi pahala bagi pembaca dan pendengar. Baik, selanjutnya marilah kita simak bersama-sama kajian tafsir yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ilham Tasmi dengan tema di antara tanda keimanan adalah mencintai Ansar, Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Nanti bagi jemaah yang ingin ada pertanyaan, silakan disampaikan nanti pada sesi pertanyaan yang akan dibuka setelah penyampaian kajian oleh Ustadz. Kepada Ustadz, tafadhal maskur. Alhamdulillah. Hidup dia, Masya Allah. Terima kasih, Sultan. Ya. Recording in progress. Saya telepon aja ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah serta para mahasiswa-mahasiswi kami dan seluruh jamaah kajian tafsir Musalla Ar-Rasyid dan FSI Visip Unan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas keterlambatan gabung ya di forum Zoom ini. Tidak tahulah kenapa mandek, tapi setelah di restart ini Masya Allah nyala dia. Alhamdulillah, dan sekarang sudah kembali pakai laptop ya. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-77. Salam kemerdekaan buat kita semuanya di mana saja berada. Mudah-mudahan kita penduduk negeri ini dan negeri kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah dan senantiasa mendapatkan keberkahannya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini terkait dengan kaum Ansar ya secara umum, dan mudah-mudahan juga bisa kita memetik hikmah dari kaum Ansar ini di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kalau di konstitusi ada kesamaan sebenarnya antara Piagam Madinah ya dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, mempercayai Tuhan yang satu. Sebagaimana dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendirikan negara Madinah itu ya sebagai sebuah kekuatan, kemudian membuat perjanjian di antara kaum muslimin, membuat perjanjian di antara orang-orang muslim dengan non-muslim gitu ya, menempatkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Maka ada mirip-miriplah konstitusi kita dengan apa yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu dalam Piagam Madinah. Kemudian kita juga ingin mempelajari secara umum ya, secara luas terkait dengan kebaikan orang-orang Madinah ini yang kita kenal mereka dengan sebutan Ansar. Dan kebaikan mereka itu tidak hanya disebut ya oleh para ulama, tidak hanya diucap oleh masa ke masa, tapi dia ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi Allah menyebutkan kebaikan orang-orang Ansar itu, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran, ya, dalam kitab suci kita. Di saat kaum lain tak ada dipuji seperti itu, yang Ansar ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan semangat orang-orang Ansar ini, kebaikan-kebaikan mereka mudah-mudahan bisa tertular sampai ke negeri yang kita cintai ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Patokan bahasan kita sebagaimana tadi disampaikan oleh Sultan, surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Nah, ini ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansar maksudnya ya,
sebelum kedatangan mereka, orang-orang muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka oleh muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin itu atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengetahui siapa orang-orang Ansar itu, ya. Siapakah mereka? Sehingga tadi judul kita itu mencintai Ansar di antara tanda keimanan. Masya Allah ya. Ternyata mencintai Ansar itu di antara tanda keimanan. Berarti kalau tidak mencintai gimana? Tidak beriman. Betul begitu? Nanti kita akan sampai ke hadisnya insya Allah. Tapi memang judul itu menentukan judul menyatakan apa yang akan kita sampaikan, gitu ya. Berarti hak itu mencintai Ansar adalah tanda keimanan, ada sesuatu yang benar, ya, bukan berita palsu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengetahui orang Ansar siapa. Di sini ada dua definisi orang Ansar, dua syarat maksudnya ya. Yang pertama, walladzina tabawwa'ud dara, dan orang-orang yang menempati kota itu, negeri itu. Kalau dalam tafsir ad-dar di sini adalah maksudnya orang-orang, adalah maksudnya negeri Madinah. Negeri Madinah bukan negeri Makkah. Berjarak ya antara Madinah dan Makkah itu berjarak beberapa mil ya, beberapa mil. Kalau dalam perjalanan kita sekarang dengan kendaraan, jarak antara Madinah dan Makkah itu sekitar 6 sampai 7 jam kendaraan lewat tol. Kalau dulu berarti jaraknya sampai berhari-hari ya, karena dulu tidak ada tol, tidak ada jalan beraspal, adanya perbukitan, gunung-gunung gitu ya, banyak bebatuan, berarti bisa menghabiskan waktu berhari-hari. Jadi orang-orang yang telah menempati kota Madinah itu ya, itu syarat pertama disebut mereka sebagai orang Ansar. Artinya bukanlah orang Ansar itu orang yang datang kemudian. Datang kemudian seperti orang Indonesia misalkan ya, pergi mereka berdagang ke Madinah, disebut Ansarkah mereka? Tidak. Yang Ansar itu adalah orang-orang yang telah menempati kota Madinah, ya. Dan menempati kota Madinah itu sebelum kedatangan Muhajirin lagi, begitu ya. Sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Ada dua suku besar di Madinah itu ya, yang menjadi cikal bakal orang-orang Ansar. Yang pertama namanya suku Aus, dan yang kedua namanya suku Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini bukan hanya mereka saja yang yang tinggal menempati Madinah atau negeri Madinah lama, itu kan namanya kota Yathrib. Bukan hanya Aus dan Khazraj, ada juga ada juga suku lain di antara suku-suku Yahudi, tapi tidak dikenal sebagai orang yang telah menempati kota Madinah karena mereka adalah pendatang, ya, termasuk pendatang dari negeri Yaman juga, tapi datangnya belakangan ke Madinah. Ada suku Nadir, ada suku Qainuqa, ada suku Quraidah. Jadi ada 5 suku ya sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mendatangi Madinah dari Makkah dalam proses hijrah. Ya. Kemudian syarat yang kedua selain telah menempati kota Madinah itu sebelum orang Muhajirin datang, syarat Ansar yang kedua adalah wal imana min qablihim. Jadi mereka itu beriman sebelum orang-orang Muhajirin datang. Ya, mungkin di antara kita yang bertanya, kok bisa beriman? Bukannya Rasulullah belum sampai di Madinah? Di sini ada kisah Bapak Ibu rahimakumullah, hampir setahun sebelum Rasulullah datang ke Madinah Al-Munawwarah, Rasul sudah mengutus satu orang utusan beliau
bernama sahabat bernama Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu, ya, untuk berdakwah ke negeri Yathrib ini tentang Islam. Diutus oleh Nabi Mus'ab ini. Ketika Mus'ab ini diutus oleh Nabi, maka jadilah Mus'ab ini bergelar awalus safir fil Islam, duta besar pertama di dalam Islam. Namanya Mus'ab ibni Umair, orang Makkah, diminta oleh Nabi untuk berdakwah ke Madinah Al-Munawwarah. Kenapa diminta oleh Nabi berdakwah ke Madinah Al-Munawwarah? Ada beberapa penyebab. Di antara penyebabnya adalah tidak sedikit orang-orang Madinah yang berdagang melalui Makkah Al-Mukarramah tertarik dengan Islam. Apalagi mereka tahu yang menyampaikan Islam itu adalah cucu dari Abdul Muttalib, ya, cucu dari Abdul Muttalib, dan apa namanya, dan mereka faham tahu bahwa Abdul Muttalib ini adalah apa namanya, ibunya adalah orang Madinah, itu ibunya adalah orang Madinah. Jadi ada yang menyatakan istrinya Hashim, ya, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan apa namanya, saudari, ya, dari Abdul Muttalib, gitu. Bukan saudari, istri dari Hashim ini adalah saudara dari Muttalib itu sendiri. Jadi bukan ayahnya, tapi saudara dari Muttalib itu sendiri. Jadi ada keterkaitan ketika mendengar bahwa yang membawa Islam ini adalah cucu dari Abdul Muttalib, gitu ya. Orang-orang Madinah tertarik, wah ini keturunan kita ini dari Yathrib, gitu ya. Dari Yathrib, karena memang kakek dari ayahnya Rasul, maaf, nenek dari ayahnya Rasul SAW itu berasal dari negeri Yathrib, berasal dari negeri Madinah. Ya, dulu Hashim itu datang ke Madinah berniat untuk pergi ke Syam berdagang, tertarik dengan seorang wanita di Madinah, akhirnya menikah. Itu belum sempat lahir putra beliau, beliaunya meninggal dunia di negeri Syam dalam perdagangan. Maka ketika itu tinggallah beliau dengan anaknya, dengan ibunya, ya, dengan ibunya bernama Salma. Orang Madinah. Salma ini seorang janda yang dinikahi oleh Hashim. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ketertarikan. Jadi mereka mau berdagang ke negeri Yaman atau berdagang ke negeri yang lain melewati Makkah, mendengar ada berita ada seseorang membawa agama baru. Agama ini agama samawi, agama yang berasal dari langit, dan mereka tahu yang membawanya adalah cucu dari Abdul Muttalib. Wah, mereka semangat, dan tidak sedikit di antara mereka yang mengumumkan keislaman walaupun secara diam-diam. Melihat kebaikan orang-orang Madinah inilah makanya Nabi mengutus seorang sahabat beliau bernama Mus'ab ibn Umair. Diutuslah beliau ke Madinah, coba berdakwah wahai Mus'ab. Berdakwah Mus'ab, dan ternyata betul yang datang bukan Nabi, yang datang baru Mus'ab. Orang-orang Madinah menyambut Mus'ab ibn Umair dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam sampai akhirnya Mus'ab mengirimkan risalah. Sampai akhirnya Mus'ab ibn Umair mengirimkan surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah menyatakan bahwa orang-orang Madinah telah siap menunggu kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang maksudnya wal imana min qablihim, dan beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin. Itu namanya Ansar. Jadi ada ulama mengatakan kalau dia Islam sesudah datangnya Muhajirin, bukan Ansar namanya. Atau dia Islam tapi sebelum Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia belum tinggal di Madinah, bukan Ansar juga namanya. Ada dua syarat Ansar. Sebelum Muhajirin datang, dia sudah menempati Madinah. Sebelum Muhajirin datang, dia telah memeluk agama Islam. Ini namanya Ashabu al-Ansar. Ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebutan Ansar itu sebutan mulia. Karena Ansar berarti berasal dari kata-kata Nasara
yansuru nasran ansaran, ya, yang berarti orang-orang yang suka membantu, orang-orang yang suka menolong, ya. Dan gelar Ansar ini yang memberikannya bukan kaum muslim, yang memberikannya bukan orang-orang Arab, bahkan yang memberikannya bukan Rasul SAW penamaan Ansar itu. Yang menamakan Ansar dengan Ansar ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menamakan Ansar dengan Ansar sama dengan Muhajirin adalah Allah Tabaraka wa taala. Baik, mudah-mudahan sampai sini kita faham Bapak Ibu rahimakumullah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Yang datang dari Makkah namanya muhajirin. Walaupun muhajirin ini pendatang, bukan orang asli Madinah, tapi kecintaan orang Ansar kepada muhajirin ini termaktub dalam Al-Hasyr ayat 9. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini satu kebaikan orang Ansar, mencintai saudara mereka walaupun tidak sedarah, walaupun tidak sewarna, walaupun mungkin berbeda budaya, tapi mereka disatukan oleh Islam. Maka orang-orang Ansar ini mencintai saudara mereka muhajirin itu benar-benar mencintai karena Allah. Ya, benar-benar mereka cintai karena Allah. Bukti cinta orang-orang Ansar kepada muhajirin. Jamaah, mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang menuju Madinah bersama rombongan muhajirin, orang-orang Ansar keluar. Ini kita sampaikan bentuk kecintaan ya. Orang-orang Ansar keluar dari kota Madinah menuju jalan yang mereka duga Nabi akan datang ke Madinah melewati jalur itu. Jalur yang dimaksudkan ini jalur biasa ya, jalur pedagang yang akan ke Makkah dari Madinah atau yang akan ke Madinah dari Makkah. Perempuannya keluar, orang tuanya keluar, anak-anaknya keluar, laki-laki, perempuannya semua keluar menyambut kedatangan Nabi. Itu bukti satu kecintaan. Orang-orang Ansar kepada orang-orang muhajirin disambut, Masya Allah. Ternyata di luar di luar dugaan mereka, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari jalur yang lain. Ya. Ternyata Rasul keluar di jalur yang lain. Misalkan kalau kita mau ke kalau kita mau ke Padang misalkan ya, dari si Junjung, disambutlah oleh orang ini melewati Setinjau Laut itu. Ya. Ternyata tidak keluarnya di situ. Ternyata yang dari si Junjung ini ke Solo, terus ke Tanah Datar, terus ke Padang Panjang. Baru masuk Padang Pariaman. Salah gitu ya. Maka orang-orang yang dia ada di jalur pertama pindahlah ke Padang Pariaman untuk menyambut rombongan yang berasal dari si Junjung ini. Contoh gitu ya. Begitu juga dulu di masa Rasulullah datang, ketika mereka mengetahui bahwa Nabi itu tidak melewati jalur utama, jalur yang biasa dilalui oleh para pedagang, mereka dengan senang hati pindah ke jalan yang dimaksudkan. Jalan yang kedua, dan itu berjarak, ya, dan itu bukan dekat, berjarak. Orang-orang Ansar ini pindah tanpa ada di antara mereka yang merasa tersakiti, yang merasa ditipu. Bahkan mereka dengan gembira pergi ke jalur yang awal. Awalnya mereka tidak menduga, tidak mungkin Nabi melewati jalur ini, karena jalur yang kedua ini, sebagaimana yang mungkin pernah kita sampaikan sebelumnya, ya, jalur yang kedua ini adalah jalur yang sudah lama ditinggalkan oleh para pedagang dari Madinah menuju Makkah atau dari Makkah menuju Madinah, yang dikenal dengan jalur kematian. Kalau dalam bahasa Arab jalur itu thaniyah, seperti Ngaresiano ya, ada namanya bukit api, bukit Tasapi ya, di antara dua bukit yang Tasapi itu ya, yang diapit oleh dua bukit itu namanya thaniyah. Atau orang kenal dengan jurang, atau orang mengenalnya dengan lembah, ya boleh juga lah, ya. Orang mengenalnya dengan boleh jalan, boleh lembah, boleh jurang, terserah, ya.
tapi maknanya sama, jalan yang dituju. Orang Madinah mengenal jalur itu jalur kematian, Thaniyah al-Wada'. Dan Thaniyah al-Wada' ini maksudnya adalah karena jalur ini dulu ditinggalkan oleh orang-orang Madinah atau oleh orang Makkah yang akan ke Madinah karena banyak kasus orang meninggal dunia situ, kemudian kasus dirampok, kemudian tidak pulang-pulang gitu ya, dan seterusnya. Sehingga orang meninggalkan kampung itu. Kalau di kita mungkin bahasanya itu jalan bantu lah gitu ya. Itu jalan banyak mengaduh lah gitu misalkan begitu. Tapi ternyata yang di luar dugaan orang-orang Ansar, Nabi keluar di jalur itu. Orang-orang Ansar yang tadi pindah dari jalur utama ke jalur kedua, mereka tidak ada yang berat hati. Yuhibbuna man hajara ilaihim, karena mereka digambarkan oleh Allah mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan ini sampai hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, sampai hari ini cobalah Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang Madinah. Ya, berangkat kita pergi umrah, pergi haji, bergaul dengan orang-orang asli, bukan orang-orang luar Madinah yang tinggal di Madinah, tapi orang-orang Madinah asli. Kita akan dilayani dengan sebaik mungkin oleh mereka. Karena mereka punya kakek nenek dulu, orang-orang Ansar akhlaknya baik. Mereka membantu itu tanpa pamrih. Maka anak cucu mereka, dzurriyyah mereka, sampai hari ini berperilaku sama dengan perilaku kakek dan nenek mereka dahulu. Berbeda ketika kita bermuamalah sedikit dengan orang-orang Makkah atau orang-orang Riyadh ya, yang sudah jadi ibu kota ya, Saudi Arabia. Berbeda. Maka orang-orang Madinah dicap jempol, makanya tidak salah namanya Ansar. Dan orang-orang Madinah itu gemar sekali, senang sekali jika mereka disebut dengan ahfadul Ansar, anak keturunannya orang-orang Ansar. Sehingga seolah-olah ada beban di pundak mereka, ada beban di kepala mereka. Kalau mereka tak berlaku baik kepada duyuf, kalau mereka tak berlaku baik kepada tamu-tamu mereka, maka berarti mereka telah mencoreng kebaikan kakek nenek moyang mereka dahulu, sampai Allah menggelari mereka dengan sebutan Ansar. Jadi begitu orang-orang Madinah ini menjaga ya. Kalau sampai dia tidak berlaku baik sama tamunya, anak cucunya ini ya, yang sekarang nih, kepada orang-orang yang datang dari luar Madinah ke Madinah, maka mereka merasa itu aib besar. Berarti mereka telah membuktikan bahwa Ansar kayak nenek moyang mereka itu tidak benar. Buktinya itu anak-anak cucu mereka tidak berlaku baik kepada tamu. Itu kehebatan orang-orang Ansar. Jadi karena ingin menjaga muruah kakek nenek moyang mereka dulu, sampai hari ini perilaku mereka kepada para tetamu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Bapak Ibu yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, itu ya, sampai akhirnya mereka disambut dengan gempita oleh orang-orang Ansar ya, kaum Muhajirin ini, dan dilakukan nasyid yang masyhur yang sering kita dengar ya. Kalau sudah masuk bulan Muharram ini, sering kita dengar nasyidnya, tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Nanti bisa dilihat teks dari lagu ini. Telah terbit bulan purnama kepada kami. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Min thaniyatil wada', dari jalur kematian. Min thaniyatil wada'. Coba dengar Bapak Ibu nasyidnya. Min thaniyatil wada', dari jalur kematian. Memang dikisahkan jalur kematian ini dalam nusyudah, dalam nasyid yang dibacakan oleh orang-orang Ansar ketika mereka menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum Muhajirin. Terus, wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Ini kehebatan kedua orang-orang Ansar sebutkan oleh Allah. Mereka orang-orang Ansar ini, jamaah dimuliakan subhanahu wa ta'ala, tidaklah ada di hati mereka itu keinginan, kebutuhan dengan apa yang diberikan. Ada dua terjemahan. Yang pertama, yang diberikan oleh orang Muhajirin kepada mereka. Yang kedua, apa yang mereka berikan kepada Muhajirin. Ya, kalaupun ada orang Muhajirin ngasih hadiah kepada orang-orang Ansar, ya, sungguh orang Ansar tak ada maksud apa-apa. Yang menerima tidak ada maksudnya sampai berubah sikap mereka, tidak.
kalau mereka orang muhajirin tidak memberi maka kurang hati. Tidak. Ya, memberi atau tidak memberi, orang muhajirin kepada suku asal atau orang kita kenal dengan orang Ansar, bagi orang-orang Ansar itu tidak masalah. Dan sebaliknya, pemberian orang-orang Ansar kepada orang-orang muhajirin, bagi orang-orang Ansar tanpa pamrih, diberikannya diberikan, tidak ada maksud aku berikan kepadamu ini, maksudnya adalah ini gitu. Tidak ada maksud begitu. Ini firman Allah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidaklah didapati di hati mereka kebutuhan dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh orang muhajirin. Itu kehebatannya. Jadi jamaah Nabi Muhammad SAW, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama sekali ke Madinah Al-Munawwarah. Dikasih oleh orang Kuba tanah. Ini tanahnya Nabi. Di Makkah jangankan membangun masjid, untuk salat saja di depan Ka'bah itu pun sudah dilumuri kotoran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah dikasih orang tanahnya Nabi. Dibangunlah oleh Nabi masjid megah namanya Masjid Quba, dan Masjid Quba ini menjadi masjid pertama yang dibangun oleh Nabi di Madinah Al-Munawwarah, dan Masjid Quba ini menjadi latar belakang bentuk pembangunan masjid di seluruh penjuru dunia. Begitu Bapak Ibu. Jadi bangunan masjid ini, Masjid Quba ini, dengan ada menaranya, dengan ada kubahnya, dengan ada kamar mandi di luar bagian masjid, toiletnya gitu ya. Kemudian ada halamannya, masjidnya luas, di dalam masjid ada mihrabnya, itu ada mihrab tempat imam ya. Kemudian ada mimbar bagi khatibnya. Itu menjadi contoh bagi masjid-masjid yang ada di seluruh penjuru dunia. Di Turki, mau di Mesir, mau di Maroko, mau di Jazair, bahkan di Indonesia. Semua sifat Masjid Quba ada. Ada kubahnya, ada menaranya, ada kamar mandinya, kemudian ada mihrab imamnya, ada mimbar bagi khatibnya. Ya, dari mana contoh itu oleh kaum muslimin? Dari Masjid Quba. Yang bangun Masjid Quba siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat hatikah orang-orang Ansar ketika memberikan tanah mereka kepada Nabi? Tidak ada berat hati, bahkan mereka bergembira. Bahkan ada di antara sahabat Ansar itu yang menawarkan istrinya. Dan ini bukan jadi bahan lelucon buat kita ya, karena ini yang melakukannya adalah ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, orang-orang Ansar. Katanya kepada sahabatnya, aku punya istri 3, pilihlah olehmu mana yang engkau mau, maka aku akan carikan dia dan aku akan serahkan kepadamu. Kata sahabat muhajirin ini, orangnya baik. Bukan itu yang aku mau dari engkau. Bukan itu yang aku inginkan dari engkau. Nabi mempersaudarakan kita, maksudnya bukan itu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar di sini, kasihkan kepadaku di mana ada lapak pasar di sini. Itu saja. Ya. Maka akhirnya ditunjuklah oleh sahabat tadi pasar, dan dikasih tahu ini pasar dan ini lapak yang memungkinkan engkau berjualan di sini. Maka diberikan. Ya, Masya Allah. Sampai istri pun mau diberikan kepada saudara, saking baiknya orang-orang Ansar kepada tamunya gitu ya, kepada tamunya. Dan mereka berkata itu bukan mujamalah. Jadi mereka berkata itu bukan bermanis-manis kata, bermanis-manis mulut, tidak. Itu berasal dari hati mereka. Dan itu disebutkan oleh Allah di sini, wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan tidaklah didapati di hati mereka itu ada kebutuhan dengan apa yang diberikan. Kau sekarang kan kalau memberi kan kadang-kadang pakai pemberi ya, kau berikan ini kepadamu, kamu besok ini kan padaku. Sering begitu. Tapi orang-orang Ansar tidak begitu. Bahkan Allah sebutkan nih, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka yu'thiruna itu dari kalimat ithar berarti orang-orang Ansar ini lebih mendahulukan kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan dia sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun dia punya kebutuhan dengan itu. Misalkan ya ada makanan, dia butuh makan nih. Tapi karena ada orang-orang muhajirin datang, orang-orang Ansar ini jamaah di bawah Allah Taala ya, memberikan apa yang dia miliki itu kepada orang-orang muhajirin. Padahal dia butuh.
Padahal dia butuh. Ada seorang syekh cerita kepada kami, di antara baiknya muamalah orang-orang Madinah ini. Jadi orang Madinah ini ingin mencoba syekh Mesir ini ya. Mencobai syekh Mesir ini. Apakah syekh orang Mesir ini memang karam gitu ya. Maka kata syekh ini, seorang ahlul Madinah ya, ahlul Madinah, anak cucu orang Ansar nih. Dia berkata sama orang Mesir ini, "Fulan, sekarang kita ke mat'am, kita sekarang ke restoran. Ya, kita akan undang ashab, kita akan undang saudara-saudara kita untuk makan di restoran." Maka sampai di restoran itu orang Madinah ini bilang sama pelayan ya, pelayan kedai, hidangkan semua makanan terlezat yang ada di sini gitu ya. Kemudian biaya ditanggung oleh si fulan, sambil menunjuk kepada orang Mesir. Orang Mesir tadi karena dia baik, dia bilang oke, tidak ada masalah. Padahal dia udah cemas. Karena kalau diundang semua ashab ke restoran itu, kemudian syekh sebagaimana yang terdengar oleh dia meminta semua makanan terlezat dihidangkan gitu ya. Itu membuat cemas hati orang Mesir ini. Kenapa cemas? Karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Ya, dia tidak punya uang. Kalau sudah begitu permintaannya berarti sudah berjuta-juta biayanya. Tapi hakikatnya orang Ansar ini atau orang Madinah ini sebenarnya bukan ingin memojokkan, tapi dia ingin menguji apakah betul fulan Masri ini, si fulan yang orang Mesir ini baik, ya. Nah, makanya diminta ke restoran dengan harapan orang Mesir ini yang membayarkan. Sampai akhirnya makannya semua selesai. Ketika orang Mesir itu diminta untuk membayarkan, bayar hai fulan, kata orang Madinah ini, bayar hai fulan gitu. Alangkah kagetnya orang Mesir ini. Kenapa? Karena ternyata semua biaya makan itu sudah dibayarkan oleh orang Ansar. Nah, itu kebaikan orang Ansar, jemaah. Itu kebaikan anak cucu orang Ansar, ya, bukan orang Ansar, maaf. Itu kebaikan anak cucu orang-orang Madinah. Nah, betapa baiknya gitu. Itu anak cucunya betapa baiknya kira-kira kakek nenek moyang mereka, dan itu mereka memberikannya tanpa pamrih. Bahkan kadang-kadang yu'thiruna ala anfusihim. Mereka kadang-kadang lebih mendahulukan kebutuhan saudaranya dibandingkan kebutuhan dia sendiri. Dan ini yang dikenal dengan istilah ithar dalam hubungan sesama muslim. Dalam hubungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, dalam hubungan persaudaraan sesama muslim, ada namanya hubungan yang levelnya tertinggi, ada level yang terendah. Level yang tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah, level yang tertinggi dalam hubungan persaudaraan sesama muslim, namanya ithar. Apa itu ithar? Mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Level terendah dari persaudaraan sesama muslim adalah salamatu sadril mu'min. Salamata sadril mu'min, yaitu menyelamatkan hati orang-orang mukmin. Jadi kalau kita berjumpa dengan saudara kita yang seiman dengan kita, seakidah dengan kita, jangan sampai kita buat dia sedih. Kasih dia bahagia. Caranya berjumpa, kasih wajah yang tidak cemburut, wajah yang ceria. Gitu ya. Kalau walaupun kita sakit, itu walaupun sakit gigi lagi, ya. Tapi kalau kita memperlihatkan wajah yang murung, wajah yang tidak bagus, gitu ya, masam saja, itu kan membuat hati saudara kita bertanya-tanya, kenapa, ada salahkah di saya, gitu. Makanya level terendah dalam ukhuwah Islamiyah, salamata sadril al-mu'min, menyelamatkan hati seorang mukmin, menyelamatkan hati seorang muslim. Yang tertinggi namanya ithar. Dan ithar ini dilakukan oleh orang-orang Ansar, bukan hanya kepada orang-orang Muhajirin, kepada seluruh kaum muslimin, dan termasuk juga orang-orang yang di luar itu. Nah, ini kehebatannya orang-orang Ansar dicatat oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Padahal Allah sebutkan mereka memberi itu kepada saudaranya, gitu. Mereka memberikan itu kepada saudaranya tanpa pamrih. Walaupun sesungguhnya dia butuh, walau kana khasasah. Walaupun sesungguhnya dengan yang diberikannya itu dia butuh gitu. Walau kana bihim khasasah. Taib, wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dia dipelihara oleh Allah dari kekikiran itu, syuha, kikir, yuqa, dijauhkan dari kekikiran itu dalam dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu rahimakumullah. Siapa orang-orang Ansar? Ini dia. Orang-orang Ansar ini adalah orang-orang Arab yang telah menempati kota Madinah, gitu ya. Ya, dari suku Aus dan Khazraj. Dulu suku Aus dan Khazraj ini, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah orang-orang kafir.
sering berperang bersama melawan orang-orang Yahudi yang ada di Makkah, yang ada di Madinah, Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraizah. Sampai orang-orang Banu Qainuqa, Banu Quraizah, Banu Nadir ini bilang ya kepada orang-orang Aus dan Khazraj yang kafir ketika itu ya, bilang orang-orang Yahudi ini kepada orang-orang Aus dan Khazraj, awas kalian, kalau nanti datang Nabi kami, ya, Nabi penutup gitu ya, maka Nabi kami akan memerangi kalian wahai Aus dan Khazraj. Nah, ketika itu Aus dan Khazraj kafir. Ya, ketika itu Aus dan Khazraj belum Islam. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi datang? Ketika Nabi datang, bahkan sebelum Nabi datang ke Madinah Al-Munawwarah, orang-orang Aus Khazraj ini berbondong-bondong masuk Islam. Padahal dulu mereka kafir. Berbondong-bondong masuk Islam. Sedangkan orang-orang Yahudi yang tadinya bangga kedatangan Nabi, gitu ya, mereka lari entah kemana. Mereka kabur entah kemana. Itu orang-orang Yahudi. Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraizah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah taala, orang-orang Ansar ini asalnya dari suku Aus dan Khazraj, ya. Dan mereka adalah keturunan dari Banu Aslam. Banu Aslam ini anak cucu dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi orang Ansar ini pernah dibilang Nabi gini, irmu ya Bani Ismail fa inna abakum kana rami. Oh, itu senang sekali tuh orang Ansar atau orang Muhajirin tuh. Dibilang oleh Nabi, memanahlah kalian wahai anak cucu Ismail, gitu ya. Belajarlah memanah kalian gitu. Karena kakek kalian adalah dulu seorang pemanah. Dulu kakek kalian adalah seorang pemanah. Dibaca begitu kan senang. Ya, karena nasabnya nasab kebaikan. Kita kalau disebut nama kakek kita yang baik gitu ya, kamu anaknya Nyak Datuk ini ya, dan Nyak Datuk ini adalah orang baik, kita sebagai cucu yang mewarisi kakek kita, senang kita, gitu ya. Sebagaimana dulu orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin dipanggil oleh Nabi dengan sebutan Banu Ismail, anak turunan Nabi Ismail. Kenapa anak keturunan Nabi Ismail? Karena Aslam yang akan menjadi keturunannya Aus dan Khazraj itu adalah adalah anak keturunan atau cucu dari Nabi Ismail alaihi salam itu sendiri. Oke, Bapak Ibrahim Allah. Dulu mereka asalnya dari Negeri Yaman. Udah lama sekali sih. Ya, mereka asalnya dari Negeri Yaman, tapi akhirnya pindah ke Madinah setelah terjadinya peristiwa bendungan dari kota Sabah. Ya, habis peristiwa banjir bendungan Sabah, mereka baru pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang Ansar ini atau orang-orang Muhajir ini dikenal dengan sebutan abna'u ma'in minas sama, anak-anak dari langit, anak-anak dari air langit gitu ya. Apa maksudnya anak-anak dari air langit ini? Yang pertama maksudnya peristiwa Zam-Zam. Di luar dugaan manusia ya, kok bisa ada air Zam-Zam yang sampai detik ini masih terus saja keluar airnya, Masya Allah. Kering atau tidak kering, air Zam-Zam tetap mengalir. Maka disebutlah abna'u ma'in minas sama, ini orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin ini adalah anak keturunan, cucu-cucu dari air dari langit. Maksudnya ma'a Zam-Zam. Ada juga yang bilang anak air dari langit itu maksudnya adalah ketika orang-orang ini mengembala gitu ya, maka mereka senantiasa beruntung. Kenapa beruntung? Karena yang mereka gembalakan di ternak-ternak mereka itu selalu memakan rumputan yang hijau, gitu ya. Disebabkan karena situ ada curah hujan, air yang selalu turun gitu ya. Makanya disebut mereka dengan sebutan abna'u ma'in minas sama, anak-anak air yang berasal dari langit. Baik. Terus berikutnya, mencintai Ansar ini salah satu tanda keimanan. Ya. Yang bilang ini Nabi, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq baghdul ansar. Di antara tanda imannya seseorang, dia mencintai Ansar. Di antara tanda munafiknya seseorang adalah dia membenci orang-orang Ansar. Al-ansaru la yuhibbuhu illa mu'min wa la yabghaduhum illa munafiq. Faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Orang-orang Ansar itu tidak ada yang mencintainya kecuali orang-orang beriman, dan tidak ada yang membencinya kecuali orang-orang munafik. Maka siapa yang dia mencintai orang-orang Ansar, maka Allah mencintainya. Dan siapa yang murka, tidak cinta kepada orang-orang Ansar, maka Allah pun murka kepadanya. Berarti mencintai Ansar adalah salah satu tanda
tanda keimanan. Jadi tidak perlu kita ikut-ikutan dengan istilah yang berlaku sekarang ya. Ketika ada orang yang saleh, ada orang yang baik, ada orang pemikirannya kritis ya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian digelari dengan gelar-gelar kadrun gitu ya, kadal gurun, kadrun ya. Gelar kadrun ini kan bukan gelar kemuliaan, kadrun itu gelar penghinaan ya. Kadal gurun itu, mohon maaf ya Bapak Ibu rahimakumullah, kan apa namanya, biasa minyaknya dipakai oleh apa namanya ya perkara lemah syahwat segala macam. Jadi itu kan kalimat kadal gurun itu kalimat penghinaan sebenarnya gitu, bukan kalimat pemuliaan gitu ya. Nah, maka orang-orang yang menggelari orang-orang yang dia baik gitu ya, ibadahnya bagus tetapi dia suka mengkritisi kebijakan pemerintah gitu ya. Kemudian digelari dengan kadal gurun, dia lupa itu yang menertawakan itu, lupa dia kalau Nabi Muhammad SAW dulu pernah bersabda seperti ini. Di antara tanda orang-orang beriman dia mencintai Ansar, di antara tanda-tanda kemunafikan dia benci Ansar. Jangan-jangan yang dia sebutkan itu termasuk orang Madinah, termasuk orang-orang anak keturunan dari orang-orang Ansar ya. Dia telah terlebih dahulu menyebutkan kata-kata yang menghinakan seperti kadal gurun tadi itu. Maka hati-hati, bisa jadi itu tanda kemunafikan. Karena dia tidak suka kepada orang-orang Ansar, dia tidak suka kepada anak cucunya orang-orang Ansar. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah mencintai orang Ansar? Oh, sudah pasti. Ini kata Nabi ini, Inna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtarani wa ikhtara li ashaban فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. Apa kata Rasul SAW dalam hadis beliau Hakim ini, Allah sungguh telah memilihku dan memilihkan untukku sahabatku. Di antara yang menolong, di antara yang menjadi sahabatku adalah mereka yang menjadi pembantu, menjadi penolong dan kerabat perkawinan. Orang yang mencela mereka akan mendapat laknat Allah. Dapat laknat Allah. Yang mencela nih mendapat laknat Allah, mendapat laknat malaikat dan mendapat laknat semua manusia. Pada hari kiamat Allah Ta'ala tidak menerima ibadah sunnah ataupun ibadah wajib yang mereka kerjakan. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang menghinakan ashabal ansar. Orang-orang yang menghinakan ashabal ansar, maka mereka tak akan pernah dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nih, ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berujar ya. Ketika Rasulullah SAW berujar setelah mendengarkan keluh kesah orang-orang Ansar yang tak mendapati ghanimah harta perang Hunain, ya, tak mendapati ghanimah perang Hunain, di mana ketika perang Hunain itu Nabi lebih cenderung memberikan ghanimah kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang yang bersama Nabi dari Makkah ke Madinah, sedangkan orang-orang Ansar tidak mendapat jatah yang signifikan, ya. Maka agak kecil hati orang-orang hati orang-orang Ansar ini ya, karena Nabi membagikan harta rampasan perang itu lebih kepada orang-orang Muhajirin. Ini ucapan Nabi ini. Ya ma'syarul Ansar, alam ajidukum dalalan fahadakum Allah bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakum Allah bi wa kuntum ma'alatan fa'aghnakum Allah bi wa ya kaum Ansar, bukankah aku dulu menemui kalian dalam keadaan sesat lalu Allah beri kalian hidayah melaluiku? Bukankah dulu kalian terpecah belah, lalu Allah satukan kalian melaluiku? Itu kata Nabi. Bukankah dulu kalian miskin, lalu Allah cukupkan kalian melaluiku? Setiap Nabi bilang begitu, setiap Nabi ngomong begitu, orang-orang ini menjawab, ya, kebaikan itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Kebaikan itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Allah wa Rasuluhu amin. Kebaikan itu hanya milik Allah dan milik Rasul. Itu saya jawabannya orang-orang Ansar. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bilang nih, hey Ansar,
Sebenarnya kan kalian bisa menjawab, hei Nabi, hei Rasulullah, engkau dulu datang ke sini, kondisinya begini, 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 tidak ada rumah, tidak ada harta, tidak ada apa-apa, pakaian pun hanya melekat di badan. Sebenarnya kalian bisa ngomong begitu, gitu ya. Sebenarnya kalian bisa ngomong begitu, tapi kalian tidak mau ngomong begitu. Itu di antara kebaikan orang-orang Ansar. Ya. Mereka tidak mau menyebut-nyebut kebaikan mereka. Walaupun dulu Nabi datang ke Madinah itu susah, sulit gitu ya. Nah, susah, sulit. Ya. Kemudian jamaah di Allah Ta'ala, apa kata Nabi untuk menenangkan hati orang-orang Ansar yang tidak menerima ghanimah dari harta rampasan perang ini? Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi ya, wahai saudara-saudaraku, ya, tidakkah puas kalian saat orang-orang pulang dari perangnya atau pulang dari tempatnya, pulang dari ladangnya, mereka membawa kambing dan onta, sementara kalian membawa Nabi, sementara kalian pulang membawaku. Ya, artinya Nabi yang orang Makkah tinggal di Madinah. Belum puas juga kalian, itu kata Rasulullah SAW. Sungguh kata Nabi, walaupun tidak ada peristiwa hijrah ini, pastilah aku tetap menjadi seorang Ansar. Masya Allah. Tidak ada hijrah ini, tidak ada pindah dari Makkah menuju Madinah ini, pasti aku akan tetap menjadi seorang Ansar. Ini bentuk pemuliaan Nabi kepada orang Ansar, Bapak Ibu rahimakumullah. Jika orang-orang melewati lembah dan celah, maka aku akan melewati lembah dan celah miliknya Ansar. Hai orang-orang Ansar, orang-orang itu adalah pakaian luar bagiku, sementara kalian adalah pakaian dalam bagiku yang langsung melekat dengan kulitku. Itu kata Nabi. Sungguh kalian nanti akan menemui pemimpin yang kejam, maka bersabarlah kalian hingga kalian menjumpaiku nanti di Telaga Kautsar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Dulu ketika Nabi melaksanakan haji wada dan Nabi mau menuju Makkah dari Mina akan ke Makkah untuk menunaikan tawaf ifadah. Setelah melempar jumrah yang pertama, Nabi mau ke Makkah, Nabi istirahat, Bapak Ibu rahimakumullah, di jalan antara Mina dan Makkah. Dan ketika itu ada saha, ada lapangan besar ya, padang pasir besar ya. Sembari Nabi menghadapkan wajah ke langit dan meminta kepada Allah ya agar Nabi diwafatkan di kota Madinah. Itu doa Nabi. Agar Nabi diwafatkan di kota Madinah. Masya Allah. Padahal yang diinjak oleh Nabi ketika itu Makkah adalah kampung halaman beliau sendiri. Di situ ayah, bunda, kakek, paman dikuburkan, termasuk istri beliau pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha di sini dibakar, dikuburkan. Tetapi Nabi Muhammad SAW bilang, ya Allah, wafatkan aku di Madinah, wafatkan aku di kota Madinah. Maka ini yang disebut dengan betapa besarnya kecintaan baginda Rasulullah kepada orang-orang Ansar. Betapa besarnya kecintaan Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansar. Dan kita sebagai pengikut setia baginda Rasulullah SAW mesti mencintai orang-orang Ansar sebagaimana Nabi mencintai mereka. Bagaimana cara kita mencintai orang-orang Ansar di hari ini? Tentu dengan menteladani mereka, menjalankan ibadah-ibadah mereka, ya, meninggalkan apa yang mereka tinggalkan dari kebudayaan-kebudayaan yang tidak baik, sehingga mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang mencintai orang-orang Ansar, ya. Dan suatu ketika mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita nanti di surganya bersama mereka. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ada catatan terakhir oleh Nabi ini, nanti sungguh kalian akan menemukan dalam hidup kalian pemimpin yang kejam. Ya. Maka bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku nanti di Telaga Kautsar. Di mana Telaga Kautsar Bapak Ibu? Ya di surga. Nah, kita bersabar saja dengan kehidupan dunia. Tetap istiqamah dengan sunnah Nabi, tetap istiqamah untuk beribadah, tetap istiqamah dalam kebaikan. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW, Sayyidul Muhajirin wal Ansar, tuannya orang Muhajirin Ansar di Telaga Kautsar. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini di antara kisah ya yang insyaallah akan menambah sedikit pengetahuan kita ya tentang orang-orang Ansar. Kenapa sampai Allah puji? Ternyata orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang dia tak puas berbuat baik untuk diri mereka sendiri. Tapi puasnya diri mereka itu adalah ketika mereka berbuat baik kepada orang lain. Semakin banyak berbuat baik kepada orang lain,
maka semakin puaslah hatinya orang-orang Ansar. Maka tak salah mereka disebut sebagai ashab al-ansar. Ya, ashabul ansar, orang-orang yang memiliki jiwa penolong. Sampai Allah turunkan ayat khusus ya, namanya suratul Nasr ya. Suratul Nasri. Suratul An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, mirip dengan nama Ansar. Suratnya surat penolong, yang menolongnya adalah orang-orang Ansar ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kami inginkan tadi. Mudah-mudahan kebaikan orang-orang Ansar begini nih ya, di 77 tahun usia Indonesia ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditiru ya oleh kita sebagai rakyat Indonesia gitu ya. Bagaimana kebaikan mereka, pengorbanan mereka gitu. Kemudian akhlak mereka, kesabaran orang-orang Ansar nih, sehingga mereka dijadikan oleh Allah sebagai salah satu di antara dua suku yang ada di dunia ini yang termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya semangat untuk senantiasa berbagi kepada orang lain. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mungkin saya sampaikan kepada Sultan. Waktu tempat kembali diserahkan kepada beliau. Fadhal Sultan. Baik, syukron Ustaz atas penyampaian kajian tentang tanda keimanan dalam mencintai kaum Ansar. Baik, kepada Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya boleh disampaikan langsung ataupun melalui kolom chat. Tafadhol kepada Bapak Ibu dan jemaah yang ingin bertanya. Izin bertanya Sultan. Tafadhol kepada Zikri. Syukur Sultan. Pak Ustaz, Ana ingin bertanya, salah satu sifat Ansor yang tadi Pak Ustaz jelaskan adalah iftar, yakni mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Bagaimana cara kita untuk menemukan sifat itu, terutama dalam kaitannya dalam kehidupan mahasiswa dan sebagai remaja itu Pak Ustaz. Syukur Pak Ustaz. Baik. Jazakallah khair ya Zikri. Langsung jawab Sultan. Baik, boleh Ustaz. Baik. Di antara cara menumbuhkan jiwa ithar ya, yang menjadi derajat tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah, mendahulukan kepentingan orang lain daripada sendiri adalah yang pertama, kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang ukhuwah Islamiyah ya. Baik dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, atau wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, yang sesungguhnya ayat-ayat itu atau hadis-hadis Nabi yang banyak itu mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri. Dan ternyata semakin lapang kita membantu orang lain gitu ya, semakin lapang kita membantu orang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala malah akan semakin memudahkan kita, akan semakin melapangkan pula urusan-urusan kita. Ini pertama, memahami itu dulu. Jadi kalau tidak paham persaudaraan, tidak paham bagaimana kita berukhuwah gitu ya, maka sulit menanamkan nilai ithar ini. Sulit menanamkan nilai ithar ini. Karena ithar ini diulang lagi bukan level terendah, dia level tertinggi, mendahulukan. Seperti dalam perang Hunain ya, kalau tidak salah itu ya, 3 orang sahabat yang berbagi minuman itu kan, karena yang satu tidak ingin dia meminum dulu, maka sahabat yang membawa minuman itu pergi ke yang si dua. Ya, kenapa yang kedua juga tidak ingin meminumnya kecuali diberikan dulu kepada orang yang ketiga, maka terkala dihadirkan air kepada orang ketiga yang kehausan, yang ketiga meninggal dunia, balik ke satu meninggal dunia, yang kedua pun juga akhirnya meninggal dunia. Itu kan kisah masyhur itu. Kisah masyhur tentang ithar itu, bagaimana seseorang mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan dia sendiri. Itu yang pertama, memahami ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang nilai ithar. Yang kedua, memahami betapa besar pahala berbuat baik kepada orang lain. Ya. Memahami betapa besar pahala berbuat baik kepada orang lain. Termasuk kemuliaan dari Allah itu kan karena kita berbuat baik kepada orang lain. Kita disebut sebagai umat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu karena kita hobi berbuat baik kepada orang lain, mengajak mereka dalam kebaikan
dan mengajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran. Ya, sebagian orang sekarang cenderung untuk apatis saja. Sudah, kalau ada yang salah, biarin lah, mengawak panik-panik ngurusnya itu gitu. Yang lain juga begitu kan, biasalah itulah diurus gitu. Tapi ternyata tidak semua orang juga punya nilai begitu, pemahaman individual begitu. Banyak juga orang yang punya pemahaman, saya nggak bisa hidup sendiri, saya mesti berbagi. Kalau saya ingin masuk surga, kenapa saya tak berusaha saudara saya yang lain juga bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahami betapa besarnya pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga itu diantaranya mungkin bisa kita latih diri kita, ya gitu ya. Kita latih diri kita untuk qanaah dengan apa yang kita miliki. Ya, untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sehingga ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, ya, kita tidak terus memaksakan kehendak, jangan awak akan perlu, ambo butuh, besok aku ndak kini, besok perlu mah. Itu kan sifat qanaahnya belum pas, belum mantap, belum baik, perlu dilatih, ya. Tapi kalau orang yang terbiasa qanaah, ya dikri, orang merasa cukup dengan apa yang ada, apa yang dia miliki sudah cukup lah gitu ya. Kalaupun ada, alhamdulillah, kalau enggak ya tidak mengapa, ya tidak menyebabkan dia meninggalkan ibadah gitu ya. Maka kalau orang sudah terbiasa memiliki sifat qanaah ini, bagi dia insya Allah akan mudah saja untuk ringan tangan membantu saudara-saudaranya, padahal di waktu yang bersamaan dia adalah orang-orang yang butuh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini di antara tiga ya cara, bentuk bagaimana caranya kita bisa memiliki sifat ithar ini kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga kita, atau kepada saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Baik, syukur Ustaz dan penanya. Apa ada pertanyaan lagi dari Bapak, Ibu, dan jamaah? Ana izin bertanya dulu Ustaz, mengenai hijrah ini Ustaz. Apakah memang ada anjuran untuk kita menghindari hijrah ke negeri orang-orang yang kafir Ustaz? Mungkin karena alasan akademik atau pekerjaan atau pendidikan dan sebagainya Ustaz. Dan jika ada hal yang mengharuskan kita untuk ke sana, apa saja mungkin syarat dan modal yang harus kita miliki Ustadz? Karena di sana mungkin besar tantangan bagi kita nih seorang Muslim. Itu pertanyaan Ustadz. Baik, bagus sekali pertanyaan Sultan. Jadi tidak ada larangan kita untuk pergi meninggalkan kampung halaman kita, pergi ke negeri yang lain. Misalkan mayoritas di negeri itu penduduknya adalah orang-orang kafir. Apalagi yang dituju adalah pendidikan ya. Apalagi yang dituju adalah pendidikan. Dan pendidikan itu bisa kita dapatkan dari siapa saja ya, dari Muslim atau non Muslim bisa saja gitu. Tapi dalam catatan hijrah yang kita pelajari ini gitu ya, sebenarnya kita bisa mendapatkan pemaknaan apa sih yang kita lakukan. Intinya mau pindah kita tinggal, mau pindah sekolah dari SMP ke SMA, dari SMA mau perkuliahan, atau kita mau pindah pekerjaan dari kerja A ke kerja B dan seterusnya. Inti pindah itu bagaimana kita pindah itu untuk semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Jadi bukan pembatasan, bukan larangan. Misalkan kita mau ke Amerika, di Amerika kan banyak orang Kristen gitu ya. Enggak boleh, tidak gitu. Kita boleh pindah, tapi tetap syaratnya itu jangan sampai ketika kita pindah ke Amerika misalkan, atau ke negeri-negeri lain gitu ya, atau kita meninggalkan satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, itu semakin membuat hubungan kita dengan Rabb kita, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla semakin menjauh, semakin kecil ya. Dulu bagus, sekarang kenapa berkurang? Itu. Dan saya melihat, masya Allah gitu ya, ada beberapa orang saudara kita di negeri yang mayoriti penduduknya tidak Islam itu, malah anak-anak mereka hafidh Al-Quran gitu. Nah, ini yang kita mau seperti ini gitu. Satu target, misalkan mereka berdagang menggalih situ misalkan ya, mereka menggalih, tapi yang dikhawatirkan dalam proses mereka menggalih di negeri Muslim itu tidak terjadi. Anak-anak mereka tetap dilatih sebagai seorang anak yang Muslim muti',
Bahkan diajarkan hafal, diajarkan Al-Quran kali malah gitu. Itu semakin baik hijrahnya, hijrah untuk semakin dekat dengan Allah. Begitu ya Sultan. Jadi tuntutlah ilmu kemana saja, bekerjalah kemana saja, tapi inti dari ilmu yang kita usahakan atau pekerjaan yang kita usahakan itu, bagaimana ilmu atau pekerjaan itu atau rumah tempat kita tinggal itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, pada Rabb kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz. Apa ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan jemaah? Boleh disampaikan langsung atau melalui kolom chat. Afwan Ibu, suaranya nggak jelas. Apa ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan mahasiswa jemaah? Cukup sepertinya. Baik, sepertinya tidak ada Ustadz. Mungkin bisa kita cukupkan sesi pertanyaan kita pada malam hari ini. Mungkin kita lanjut kepada kesimpulan atau penutup tentang tema dan kajian kita pada malam ini, Ustadz. Kepada Ustadz, silakan. Terima kasih Sultan. Terima kasih Bapak Ibu rahimakumullah. Ada 4 hal yang yang menjadi catatan kita ya. Ketahuilah Bapak Ibu rahimakumullah bahwa hidup kita ini sesungguhnya ujian. Jadi jika kita berhasil melewatinya, maka kita menjadi orang-orang yang menang. Maka apa yang kita miliki, apa yang kita punyai dari waktu, tenaga, kesempatan, dan ilmu seterusnya itu, pergunakanlah sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dianggap sebagai orang yang lolos dari ujian itu. Keluar kita dapat ranking terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin bahwa akhirat itu wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik ketimbang dunia. Sehingga kalau kita memahami bahwa akhirat itu lebih baik ketimbang dunia, apapun yang kita usahakan tujuan kita akhirat. Kalau seseorang tujuannya besar, akhirat tujuannya, maka dunia dia dapatkan. Tapi kalau yang dia tuju kecil, dunia, akhirat belum tentu dia dapatkan. Dunia dia dapat, tapi akhirat belum tentu dia dapatkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, semangat dari orang-orang Ansar ini adalah bagi kita ya, mari kita sadari bahwa perbuatan baik itu tidak satu. Perbuatan baik itu banyak ya. Kalau orang memahami perbuatan baik itu hanya bersedekah gitu ya. Sedekah pun mesti dengan uang gitu. Nah, kalau dengan senyum tidak. Berbuat baik itu bentuknya banyak sekali, Selagi yang kita lakukan itu Allah ridha, terutama kepada saudara kita, maka itulah perbuatan baik ya. Nah, tidak hanya satu dengan memberi orang lain uang segala macam. Dan itu bisa kita dapatkan dari kisah orang-orang Ansar ini. Kemudian, jikalau sulit bagi kita berbagi kepada saudara kita dengan hal yang berat, misalkan ithar, seperti tadi yang ditanyakan oleh saudara Fikri, ya, berat kita itu. Maka mulailah berbuat baik itu dengan perkara yang mudah. Mana yang mudah dulu, mana yang memungkinkan untuk kita laksanakan. Ya, mulai dari situ. Insya Allah nanti perlahan-lahan kita dari yang mudah terus sampai nanti berbagi dengan perkara yang sulit. Saya melihat
Empat semangat ini yang dimiliki oleh orang-orang Ansar dari kisah kita surah Al-Hasyr ayat 9 ini, sehingga motivasi orang-orang Ansar ini dalam hidup hanya ingin dapatkan karunia Allah dan ingin mendapatkan ridha-Nya. Mudah-mudahan semangat ini pun juga bisa ada pada hati dan diri kita masing-masing hingga akhir hayat nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu rahimakumullah atas perhatiannya pada para mahasiswa kami. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah kepada Ustadz Dr. Ilham Tasmi hafizallah dan kepada jemaah rahimakumullah, Bapak, Ibu dan mahasiswa pada kajian tafsir malam ini. Semoga apa yang disampaikan melekat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup kajian kita malam ini, mari kita sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami moderator dan pengisi acara mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, syukur Sultan, syukur Pak Idris, syukur Pak Terima Ibu. kasih Ustaz. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.